warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga tetap sehat ya. Baiklah, mengawali pelajaran kimia di kelas 11 semester 1 ini dan pada kurikulum pandemi ini, kalian akan mempelajari bab pertama, yaitu tentang hidrokarbon. Senyawa hidrokarbon, mungkin banyak yang bertanya, senyawa hidrokarbon itu apa? Senyawa hidrokarbon itu ternyata tidak terlepas dari kehidupan kita. Contohnya baju yang kita kenakan itu termasuk senyawa hidrokarbon. Kemudian bahan bakar yang biasanya kita gunakan seperti LPG, bensin, pertalit, itu semuanya juga termasuk senyawa hidrokarbon. Bahkan tempat makan dan tempat minum yang dari plastik itu juga termasuk senyawa hidrokarbon. Menurut ilmu kimia, hidrokarbon sendiri itu sebenarnya singkatan dari hidrogen dan karbon. Jadi hidrokarbon itu singkatan dari hidrogen dan karbon. Seperti halnya yang kalian tahu bahwa hidrogen itu mempunyai lambang unsur H dan karbon itu mempunyai lambang unsur C, bukan K. Jadi kalau kita definisikan senyawa hidrokarbon itu adalah senyawa yang hanya tersusun oleh atom C dan H. Tidak boleh ada atom O di dalamnya, tidak boleh ada atom N di dalamnya, dan yang lain. Hanya ada atom C dan H. Kemudian kekhasan atom karbon. Jadi atom karbon atau atom C itu mempunyai keistimewaan atau kekhasan. Apa saja? Ada 3. Yang pertama, mempunyai 4 elektron valensi. Maksudnya bagaimana? Jadi atom C, kalau kalian melihat tabel periodik unsur, dia mempunyai nomor atom 6. Kalau ini kita konfigurasikan dengan menggunakan konfigurasi KLMN, maka kulit K itu nanti maksimal terisi 2 elektron. Kulit L maksimal terisi 8. Tapi karena C ini nomor atomnya cuma 6 dan sudah dipakai 2 di kulit K, maka untuk menjadi 6, maka kulit L ini terisi 4. 2 tambah 4, 6. Maka inilah yang dinamakan dengan elektron valensi. Jumlah elektron yang terdapat pada kulit terakhir. Dari sini, kalian bisa menggambarkan struktur Lewisnya. Seperti waktu kelas 10 dulu, kalau kita menggambar struktur Lewis, karena ini atomnya adalah atom C, kita gambar atom C. Kemudian valensinya atau elektron valensinya ada 4, maka kita gambarkan 4 elektron di sekitar atom C. Dan elektron inilah yang nanti digunakan untuk berikatan dengan atom yang lain. Ya. Kemudian yang kedua, ukuran atom C itu relatif kecil. Jadi lebih mudah untuk bersenyawa dengan atom lain. Yang ketiga, dapat membentuk rantai karbon. Rantai karbon itu bagaimana? Rantai karbon itu seperti ini. Ini salah satu contohnya saja ya. Masih banyak contoh yang lain. Kemudian kemarin itu ada yang tanya, atom C primer itu bagaimana cara menentukannya? Terus definisinya apa? Atom C sekunder, tersier, dan kuaternar. Saya jelaskan di sini. Jadi atom C primer ini lambang dari C primer ya, atom C primer. 1 derajat itu atom C primer. Atom C primer itu adalah atom C yang mengikat satu atom C yang lain. Seperti ini. Atom C yang paling kiri ini mengikat atom C ini saja. Hanya satu yang diikat. Berarti ini adalah atom C primer. Yang atas ini juga. Atom C ini mengikat atom C yang lain. Hanya satu yang diikat. Maka ini juga termasuk atom C primer. Ini juga atom C ini mengikat atom C yang ini, hanya satu yang diikat. Ini juga yang diikat adalah satu atom C yang ini, dan ini pun juga atom C ini mengikat atom C yang ini. Ini juga termasuk atom C primer. Maka atom C primer pada rantai karbon ini sejumlah 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 atom C primer. Kemudian atom C sekunder. Atom C sekunder itu biasanya lambangnya 2 derajat ya. Atom C sekunder itu adalah atom C yang mengikat 2 atom C yang lain. Contohnya ini.
Atom C ini itu mengikat atom C yang sebelah kiri dan atom C yang sebelah kanannya. Ada 2 atom C yang diikat. Maka ini disebut dengan atom C sekunder. Hanya ini saja ya atom C sekundernya. Maka jumlah atom C sekunder pada rantai karbon ini adalah 1. Atom C tersier itu berarti atom C yang mengikat 3 atom C yang lain. Seperti ini. Atom C ini mengikat 3 atom C yang lain. Mana saja? Atom C yang kiri, atom C yang bawah, dan atom C yang sebelah kanan. Ada 3 atom C yang diikat. Maka ini adalah atom C tersier. Dan jumlah atom C tersier pada rantai karbon ini adalah 1. Dan yang terakhir adalah atom C kuartener. Atom C kuartener itu berarti atom C yang mengikat 4 atom C yang lain. Jadi satu-satunya atom C kuartener pada rantai karbon ini adalah atom C yang ini. Karena atom C yang tengah ini itu mengikat 4 atom C yang lain. 1, 2, 3, 4. Jadi jumlahnya yang kuartener ada 1. Baiklah anak-anak, kita lanjutkan pembahasan kita tentang alkana. Sebenarnya senyawa hidrokarbon itu nanti akan dibagi menjadi alkana, alkena, dan alkuna. Kita belajar dulu tentang alkana. Alkena sama alkunanya di pertemuan selanjutnya. Alkana itu adalah senyawa hidrokarbon yang mempunyai ikatan tunggal. Tunggal itu maksudnya 1. Jadi contohnya kayak gini. Jadi atom C yang 1 dengan atom C yang lainnya ini terikat oleh 1 ikatan. Ini bukan tanda minus ya, tapi ini adalah ikatan. Kemudian kita ke deret homolog alkana. Deret homolog alkana itu adalah deret mulai C1, C yang berjumlah 1, C2, C3, C4, C5 dan seterusnya ya. Dengan rumus umum yang sama. Rumusnya sama. Pakai rumus umum yang ini. Cn H2n plus 2. Jadi N ini bisa diganti dengan angka 1 sampai seterusnya. Terus jumlah H-nya adalah 2 kali jumlah atom C 2n ditambah 2. Alkana yang paling sederhana itu adalah metana. C-nya 1. Hanya 4 ya. Kemudian alkana yang kedua itu adalah etana. C-nya 2. C3 propana, C4 butana, C5 pentana, C6 heksana, C7 heptana, C8 oktana, C9 nonana, C10 dekana. Sebenarnya sampai C berjumlah ribuan. Cuma karena kita pemula, kita belajar sampai C10 saja. Oke? Jadi itu kalian hafalkan. Kalian hafalkan mulai dari C1 sampai C10. Dihafalkan jumlah atom C-nya dan namanya. Jadi C1 metana, C2 etana, C3 propana, C4 butana dan seterusnya sampai C10. Itu dasar untuk menentukan tata nama alkana. Baik, kita lanjutkan ke tata nama alkana. Tata nama alkana itu kurang lebih ada 5 ya. Yang pertama, tentukan rantai panjang dan cabang. Yang kedua, beri penomoran. Cabang berada pada nomor terendah. Kemudian macam-macam cabang. Macam-macam cabang ada metil. Metil itu CH3. Ada etil. Etil itu C2H5. Ada propil. Propil itu C3H7 dan seterusnya. Kalau cabangnya ada 2 dan sama atau lebih ya, maka diberi awalan nanti penamaannya. Kalau jumlahnya yang sama itu 2, maka diberi awalan D. Kalau jumlahnya yang sama 3, maka diberi awalan tri. Kalau jumlahnya yang sama 4, diberi awalan tetra dan seterusnya. Yang kelima, penamaan berdasarkan urutan abjad. Mungkin nomor 1 sampai nomor 5 kalau saya baca saja kalian merasa bingung, maka ini ada contoh soal. Semoga ini bisa membantu. Kita bahas contoh soal satu persatu, mulai dari yang A. Ini beritanya diminta untuk memberi nama senyawa alkana ya. Yang A. Yang A ini kita tentukan. Yang pertama, tentukan rantai panjang dan cabang. Yang A, soal A, ini tidak ada cabangnya anak-anak. Jadi ini hanya berupa rantai panjang, lurus, tanpa ada cabang.
Cabang itu maksudnya bagaimana? Cabang itu contohnya seperti ini. Nah, ini nanti disebut dengan cabang. Tapi kalau lurus saja seperti yang soal A, itu disebut dengan rantai panjang. Ya. Kemudian coba dihitung. Jumlah atom C-nya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Oh, atom C-nya ada 5. Karena ini senyawa alkana. Tahu dari mana senyawa alkana? Ikatannya tunggal, 1. Maka nanti akhirannya adalah ana semua. Kita kembali, C-nya tadi berjumlah 5. Kalau pada deret homolog alkana ini, C5 tadi namanya apa? Pentana. Maka nama untuk yang soal A ini adalah N-pentana. Kenapa ada N-nya di depan? N ini maksudnya normal. Normal itu adalah rantai ini itu tidak bercabang atau hanya sebuah rantai panjang atau rantai lurus saja. Maka diberi awalan N. N itu adalah normal. Pentana itu dari C-nya yang berjumlah 5. Seperti ini tadi. Oke. Yang B. Soal yang B sama, kalian harus menentukan mana rantai panjangnya dan cabangnya terlebih dahulu. Rantai panjangnya tentu saja ini ya. Kita buat lurus. Yang tidak termasuk rantai panjang itu adalah cabang. Berarti ini adalah cabangnya. Ya, ini adalah cabangnya. Kemudian beri penomoran. Cabang berada pada nomor terendah. Nah, cabang ini itu kalau dilihat lebih cenderung ke kiri apa lebih cenderung ke kanan? Oh, lebih cenderung ke kanan. Maka kamu harus memberi nomor pada rantai panjang ini dari kanan. Jadi ini C nomor 1, ini nomor 2, nomor 3, nomor 4. Boleh enggak saya memberi nomor dari kiri? Enggak boleh, karena kalau saya dari kiri, maka cabang nanti akan berada pada C nomor 3. 1, 2, 3. Nah, antara 2 dengan 3, dari kiri, dari kanan, mana yang lebih rendah? Yang lebih rendah adalah yang 2. Maka kamu harus memberi nomor dari kanan. Setelah itu, kita lihat cabangnya ini apa? Berupa apa? Oh, CH3. CH3 itu namanya metil. Ini metil. Maka namanya adalah, untuk yang B, metilnya disebut dulu. Ada di C nomor berapa? Terikat di C nomor berapa? Nomor 2. Kemudian cabangnya, macamnya, namanya adalah metil. 2 metil. Kemudian C pada rantai panjang. Jumlahnya ada 4. C4 tadi namanya adalah butana. Maka namanya adalah 2 metil butana. Itu ya. Yang C. Yang C sama seperti tadi, kita tentukan rantai panjangnya. Rantai panjangnya seperti ini. Oke. Berarti cabangnya ada 2. 1, 2. Terus kita beri penomoran. Sama ya, beri penomoran. Beri penomoran. Jadi cabangnya harus berada di nomor terendah walaupun jumlahnya ada 2. Kalau saya dari kiri ketemu cabang, nanti ada di C nomor berapa? Nomor 3 dan nomor 4. Kalau dari kiri. Tapi kalau dari kanan, ya ini berarti C nomor 1. Maka ketemu cabang di C nomor 2 dan 3. 3, 4. Dengan 2, 3. Lebih rendah yang 2, 3. Maka kamu harus memberi nomor dari kanan. 1, 2, 3, 4, 5. Dan ini adalah cabangnya. Ini metil, ini juga metil. Nah, ada 2 cabang yang sama. Maka kalian harus menggunakan aturan penamaan yang nomor 4. Jika cabang yang sama berjumlah lebih dari 1, maka diberi awalan. Karena jumlahnya yang sama itu metilnya ada 2, maka nanti diberi awalan D. Nah, kita lihat metilnya ada di C nomor berapa dan nomor berapa. Oh, nomor 2 dan 3. Maka memberi namanya adalah 2,3. Kemudian nggak boleh nulis metil nggak boleh, tapi langsung disingkat di metil.
karena jumlah metilnya ada 2. Kemudian ini rantai panjangnya C-nya berjumlah 5. C5 tadi namanya adalah pentana, 2,3 dimetil pentana. Terakhir yang D. Yang D sama ya, kita tentukan rantai panjangnya. Rantai panjangnya adalah yang ini. Kemudian cabangnya juga ada 2. Cabang bisa di bawah, bisa di atas ya. Tapi cabangnya ini berbeda. Ini C2H5, yang ini CH3. Kita beri nomor dulu. Kita beri nomor, maka memberi nomornya cabang harus berada di nomor terendah. Berarti kita beri nomor dari kanan ya. 1, 2, 3, 4, 5. Cabang yang ini C2H5 namanya adalah etil. CH3 tadi namanya metil. Nah, untuk memberi nama senyawa alkana yang kayak gini, maka kamu harus mengikuti aturan yang nomor 5. Jadi penamaan berdasarkan urutan abjad. Maksudnya apa urutan abjad? Etil itu berawalan huruf E, metil berawalan huruf M. E dan M pada urutan abjad duluan siapa? Duluan E. Maka etilnya harus disebut terlebih dahulu. Jadi etil ada di C nomor berapa? Nomor 3. 3 etil, langsung ditulis ya. Metilnya di C nomor berapa? 2. 2 metil. Jadi etilnya disebut dulu baru metil, karena E lebih dulu daripada M. Kemudian rantai panjangnya 5. Seperti ini tadi ya. Pentana. Demikian penjelasan tentang hidrokarbon dan tata nama senyawa alkana. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.